Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sewajarnya, sepantasnya kita syukuri bersama karena kita sudah mendapatkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa nikmat yang luar biasa yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Nikmat sempatnya kita mencari ilmu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena mengapa? Karena kemungkinan orang yang sehat dan juga nikmat sempat belum tentu untuk mencari ilmu. Sedangkan orang karena banyak keutamaan sekali orang itu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu benar-benar Rasulullah apa? Dimudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Itu keutamaan dari kita mencari ilmu. Terus banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita bisa dapat kalau kita itu mencari ilmu. Sebab itu yuk kita mulai pandai-pandai untuk kita bisa beristiqomah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita sekarang buka lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Namun terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin mereview materi yang kemarin. Coba siapa yang bisa menyebutkan judul yang sudah kita pelajari pada hari Sabtu kemarin tentang apa? Ya, tentang apa dulu? Silakan siapa yang bisa menjelaskan kepada saya judulnya apa? Tafakur. Coba jelaskan pada kami yang dimaksud dengan tafakur itu apa? What is the definition of tafakur? Tafakur is What is the definition of tafakur? Coba tafakur itu apa? Ayo. What is the definition of tafakur? Merenung. How to say merenung in English? Coba siapa yang tahu bahasa Inggrisnya merenung? Contemplating. Selain contemplating apa lagi? Meditation. Itu adalah tafakur merenung. Coba sebutkan jenis-jenis tafakur yang harus kita tafakuri. 1. Tafakur. Please use English language and please translate to Indonesia. Gunakan bahasa Inggris dan juga terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ayo. Tafakur apa saja yang harus kita ditafakuri? 1. Tafakur tentang alam. Apa bahasa Inggrisnya? Natural contemplation. Terus yang kedua, shortcoming. Apa itu shortcoming? Coba shortcoming itu apa? Kelemahan. Jadi kelemahan kita itu kan harus kita tafakuri. Terus selanjutnya selain shortcoming apalagi yang harus kita tafakuri? Tafakur diri. Let's use English. Tafakur diri maksudnya apa? Wah, please use English. Hah? Kurang jelas. Self tafakur. Jadi self tafakur itu artinya tafakur diri sendiri. Coba sebutkan keutamaan. What is the definition of tafakur? Sebutkan keutamaan dari kita tafakur. 1. Manfaatnya apa? What is the benefit of tafakur? Coba sebutkan manfaat kita kalau misalkan kita bertafakur. Apa manfaatnya? Increase
increase faith and piety. Apa itu artinya? Meningkatkan iman dan juga jadi karena there are many benefit that we have, that we get by tafakkur. Jadi ada berbagai macam manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita bertafakkur. Tafakkur tentang alam, juga tafakkur tentang diri sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, maka apa? Increase faith and piety. Bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Coba kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang akhlak. We will study about the akhlak. There are many material to study about the akhlak. Jadi ada berbagai macam materi pelajaran yang harus kita pelajari tentang akhlak. What is the meaning of akhlak in English? Morals. Jadi bahasa Inggrisnya akhlak itu adalah moral. The moral is very important to do. Jadi moral itu sangat penting untuk kita laksanakan. Why? Why moral is important? Kenapa moral itu penting? What is the importance of moral? Apa pentingnya dari moral atau akhlak? Coba kita akan lanjut dulu ya. Kita akan lanjut dulu tentang moral. Tentang akhlak itu sendiri ya. Coba siapa yang bisa baca dulu? Coba. Saya mau pinjam dulu satu ya. Nanti mulai gelap mek sari tak lem ketemu ya. Sini Roy. Sini Roy. Di screenshot sama saya tadi. Sari mau komak tadi ya. Kunci beda ya tentang itu tentang sabar. Sudah. Silakan duduk Roy ya. Baik, we will study about the moral. What is the moral? What is the moral? Ya, moral itu adalah moral a trait embedded in a person's soul and produce behavior easily. Jadi moral itu apa? Karena di sini ialah moral sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang menghasilkan tingkah laku secara easily. Apa itu easily? Secara mudah. Jadi moral itu karena yang dimaksud dengan akhlak di sini ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia sehingga apa? Menghasilkan perilaku yang secara mudah tanpa berpikir. Makanya ketika orang ceplas ketika itu, maka itu sudah menunjukkan moral. Itu adalah akhlaknya. And produce behavior easily. Ya, without the need to think about it. Tanpa membutuhkan untuk berpikir mengenai itu. Jadi karena yang dimaksud dengan akhlak di sini apa tadi? Bahwasanya sifat atau tabiat yang tertanam, trait is embedded to person's soul, yang tertanam di dalam jiwa manusia. Morals cover all aspect of human behavior. Apa itu artinya? Moral mencakup berbagai aspek dari semua tingkah laku manusia. Human behavior itu artinya apa? Human behavior itu adalah perilaku manusia. Jadi karena yang dimaksud dengan moral itu sangat kompleks, yaitu mencakup apa di sini? Berbagai aspek di dalam tingkah laku manusia. Ada dua moral. There are two moral that we know. Ada dua moral yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah praiseworthy morals.
Coba siapa yang tahu artinya praiseworthy moral? Praiseworthy moral. Apa itu artinya? Akhlak yang terpuji. Ya, itu ya. Jadi akhlak yang pertama di sini, moral yang pertama di sini adalah praiseworthy. Apa itu tadi? Akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik atau good moral, itu sama saja good moral. Yang dimaksud dengan good moral itu apa? Atau praiseworthy morals. Dan ada juga yang apa di situ? Despicable of moral. Apa itu despicable moral? Akhlak yang tercela. Jadi yuk kita kalau misalkan menjalani kehidupan berhati-hati dalam bertindak. Kenapa bisa demikian? Karena mencerminkan akhlak kita, mencerminkan moral kita. Takutnya nanti Pak menjurus kepada apa di sini tadi despicable moral. Yaitu moral akhlak yang tercela. In Islam, morals are an important parts of religious teaching. Apa itu? Di dalam Islam itu moral itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Coba, pentingkah moral? Penting ya? Penting. Ya, nanti saya akan jelaskan mengenai tentang sabdanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu diutus ke dunia ini apa itu untuk menyempurnakan atau moral tersebut. Makanya bahkan moral itu, akhlak itu merupakan ajaran Islam itu yang sangat penting. Islamic teaching is very important. Ajaran Islam itu yang sangat penting. The next, which include the relationship between humans and Allah and fellow humans. Coba. Silakan diterjemahkan dulu. Silakan diterjemahkan. Jadi moral itu karena kalau misalkan kita berbicara tentang akhlak, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Akhlak kepada sesama manusia. Siapa yang bisa menerjemahkan? What is the meaning of hubungan dengan Allah? Apa dalam bahasa Inggris? Hubungan dengan Allah. Ya. Apa bahasa Inggrisnya hubungan dengan Allah? Ayo. Itu ada tadi. Jadi moral itu, akhlak kita itu bisa kepada Allah, bisa juga kepada sesama manusia. Coba, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Coba. Hubungan kita dengan Allah itu? Relationship with Allah. Terus yang kedua, hubungan dengan manusia, bahasa Inggrisnya relationship with human. Karena akhlak itu memang hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Nanti saya akan jelaskan secara detail dulu ya. Elaboration, definition of moral. Moral a trait of or characteristic that have been absorbed into soul and become part of person's personality. Coba diterjemahkan dulu. Moral itu adalah sifat atau karakter yang tertanam di dalam jiwa dan juga menjadi bagian dari personal, ya, menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Jadi itu artinya itu. Jadi karena kalau sudah moral itu memang sudah menjadi sifat dan juga tabiat yang tertanam di dalam jiwa dan menjadi karakter dan menjadi apa? Personality apa itu? Ya, apa itu artinya? Kepribadian seseorang. Jadi kalau untuk melihat akhlaknya seseorang, yuk kita lihat tentang personality dari kepribadian seseorang tersebut. Terus yang selanjutnya, this trait encourage a person to carry out certain action or behaviors without the need for deep thought or consideration. Apa itu artinya? Sifat ini yang mendorong seseorang untuk apa di situ? Melakukan tindakan. Ya. To carry out certain action. Melakukan sebuah tindakan or behaviors without the need for the deep thought or consideration. Apa itu artinya? Tingkah laku tanpa butuh berpikir
dalam, dan juga paham. Jadi yang dimaksud dengan moral di sini adalah tanpa kita pertimbangkan, tanpa kita berpikir dalam. Ya, secara spontan maksudnya ya. Itu adalah akhlak ya. Kenapa? Itu adalah tabiat, sifat kita, sifat yang tertanam di dalam jiwa kita, sehingga sudah menjadi prejudice behavior human, sehingga menjadi yang namanya menghasilkan perbuatan manusia. Coba silakan Rosi dibaca selanjutnya sih. Please read the next lesson English and please translate. This is trade and business. Praiseworthy moral. Praiseworthy morals. Akhlakul karimah. Terus? Good and correct morals according to Islamic law, for example, being honest, patient, sincere, and generous. Terus diterjemah, please translate to Indonesia. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah merupakan akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. Contohnya adalah jujur, sabar, ikhlas, dan dermawan. Ya, betul ya. Jadi yang pertama yang kita akan pelajari di sini adalah akhlakul karimah atau disebut juga dengan akhlak yang mulia. Jadi moral di sini, good moral atau correct moral di sini apa? Berdasarkan pada syariat Islam. Jadi moral itu karena merupakan ajaran dari Islam yang sangat penting. Morals are good and correct morals according to Islamic law. Jadi moral yang baik itu Pak, menurut apa di sini? Syariat Islam. For example, being honest. Apa itu honest? Jujur. Jadi orang situ kan kalau sudah memiliki sifat yang namanya jujur, person honest, person have honest, maka dia sudah menunjukkan moral yang baik, jujur. Coba contohnya jujur dalam hal apa di sini? Siapa yang bisa memberikan contoh? Jujur, tidak suka berbohong. Ya, maksudnya coba berikan satu contoh. One for example about the honest. Berikan satu contoh yang berkaitan dengan jujur. Yuk. Ya, jujur. Coba. Jujur dalam hal apa misalkan? Terserah kalian. Yuk, siapa yang berikan? Jujur. Berikan contoh misalkan Pak, saya gini gitu. Bisa enggak? Jadi karena jujur itu memang sangat penting ya. Nah, coba bahasa Arabnya jujur apa? Jujur. Siddiq. Jujur siddiq kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Jadi kalau siddiq itu artinya jujur. Kalau misalkan kita sudah menunjukkan prejudice behavior is honest, we have good moral or praiseworthy moral. Kalau misalkan kita sudah menunjukkan yang namanya sifat jujur, maka pada saat itu kita sudah menunjukkan akhlakul karimah. Kenapa bisa demikian? Karena jujur termasuk kepada contoh dari akhlakul karimah. Honest include good moral or praiseworthy moral. Jadi honest itu merupakan termasuk kepada akhlakul karimah. Yang selanjutnya, coba what is the meaning of passion? Apa itu passion? Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang itu kalau sudah menunjukkan yang namanya kesabaran, maka dia sudah punya yang namanya akhlakul karimah. Yang selanjutnya sincere. Coba sincere itu apa? Sincere. Ikhlas. Coba siapa yang tahu what is the definition of ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas. What is the definition of ikhlas? Coba siapa yang tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu merupakan contoh dari akhlakul karimah. Sincere is include to praiseworthy moral. Apa itu ikhlas? What is the definition ikhlas? Ikhlas adalah yuk, Rosi, please give me
about the definition of ikhlas. Sincere. Ikhlas itu apa? Coba siapa yang tahu? Melakukan suatu perbuatan tanpa mengharap imbalan. Ikhlas itu ya. Jadi kalau Anda melakukan suatu perbuatan tanpa mengharap imbalan itu, maka itu termasuk kepada ikhlas. Coba siapa yang tahu? Syekh Nawawi Al-Bantani itu membagi ikhlas menjadi tiga. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhlas karena mendapatkan akhir. Yang ketiga, ikhlas karena ingin mendapatkan dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi ikhlas itu ada tiga macam. Lalu ikhlas apa yang paling tinggi di situ? Ikhlas karena Allah. Maka ikhlas itu merupakan akhlak yang baik, sincere and generous. Apa itu generous? Coba. Dermawan. Dermawan. Orangnya kalau misalkan dibutuhkan bantuan, memberi. Dermawan. Ya, coba dibaca lagi. Coba saya ingin dengar Vina dulu. Vina, please read the next lesson and please translate. Silakan baca materi yang selanjutnya kemudian ditranslate. Ayo Vina sini. Itu disgraceful morals. Kata tak apa kayak ding orang kok apa kok tak apa lagi. Ayo, disgraceful moral. Moral apa itu? Terus arrogance, jealousy, and being angry. Apa itu artinya? Ya, yuk kita perhatikan lagi ya. Akhlak yang kedua di situ adalah akhlakul mazmum. Apa itu? Akhlak tercela. What is the definition of disgraceful moral? Apa yang dimaksud dengan moral yang buruk? There are moral that not good and correct according to Islamic law. For example, lying, arrogance, jealousy, and being angry. Apa itu? Ialah moral yang tidak baik dan juga tidak benar menurut syariat Islam. Jadi akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik menurut syariat Islam. For example, lying. Apa itu lying? Bohong. Bohong dalam hal apa? Bohong dalam segala hal ya. Bohong dalam segala hal. Jadi yuk kita mengutamakan yang namanya sifat jujur. What is the definition? Sifat jujur. Ya, jujur itu bahasa Inggrisnya honest ya. Honest. Jujur. Jadi bohong itu merupakan akhlak yang tercela. Selain bohong, arogan. Apa itu arogan? Sombong. Makanya sifat-sifat sombong itu merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah, juga tidak disukai oleh manusia. Benar nggak? Iya. Allah tak sukain seorang Allah, juga tak sukain seorang manusia. Itu namanya arrogance. Maka arogan di sini include to disgraceful moral. Arogan di sini, sombong di sini termasuk kepada akhlak yang tercela. Selain sombong apalagi? Jealousy. Apa itu jealousy? Iri hati. Iri hati itu merupakan penyakit hati. Iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, itu merupakan iri. Jadi karena kita masuknya kepada apa? Kalau misalkan seseorang itu masuknya kepada neraka itu karena penyakit hati, bukan karena penyakit jantung dan juga liver dan juga panuan. Ini salah. Jadi bukan karena penyakit panuan yang masuk neraka.
Karena penyakit apa itu? Penyakit hati. iri hati, jealousy. Jealous. Ya, jauh tak jealous enggak? Sakit hati. Iri hati. Iri hati. Jealousy. Selain jealousy apa? Being angry. Apa itu being angry? Apa? Being angry. Marah. Jadi sifat-sifat pemarah itu merupakan akhlak yang tercela. For according to Islamic law for employing currency, the rule of morals in Islam. Apa artinya? Moral dalam Islam. Peranan akhlak di dalam Islam. Moral are an important part of Islamic teaching that regulate human behavior and attitudes, but in relationship with Allah, moral towards Allah, and with fellow humans, moral towards human. Apa artinya? Akhlak yang baik. Akhlak itu merupakan ajaran Islam yang sangat penting. That regulate human behavior and attitudes. Yang mengatur tingkah laku dan juga sikap manusia. Coba siapa yang tahu bahasa Inggrisnya human behavior? Hah? Human behavior. Human behavior. Behavior. Human attitudes. Human behavior. Perilaku manusia. Human attitudes. Sikap ya. Dalam hubungannya di sini, but in relationship with Allah, yaitu hubungan dengan Allah atau morals towards Allah and with fellow humans. Moral towards human. Example of commendable morals. Coba contohnya apa di sini? To Allah, worship, pity, gratitude, and passion. Apa itu? Contoh dari ya. Contoh dari akhlak terpuji ya. Ya, kepada siapa? Contoh akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala apa di situ? Worship, ibadah. Yang kedua, pity apa? Gratitude. Syukur and passion. Jadi kalau kita sudah menunjukkan yang namanya akhlak ini, berarti akhlak kita pun sudah termasuk akhlak yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Ada worship, ada ibadah. Salah satu contohnya misalkan menyegerakan untuk sholat. Jadi menyegerakan untuk sholat di situ merupakan panggilan dari Allah untuk kita sholat, untuk kita ibadah. Maka kalau misalkan kita sudah menunjukkan menyegerakan dalam sholat, maka termasuk kepada akhlak yang baik kepada Allah. Piti, apa itu piti? Takwa. Gratitude, apa itu gratitude? Sabar. Bukan gratitude, apa itu? Syukur ya. Syukur. Jadi syukur itu termasuk akhlak terpuji. Selain syukur dan juga sabar. Lanjut, to fellow humans. Akhlak yang berhubungan dengan manusia. Compassion, apa itu compassion? Hubungan. Compassion, fairness, honesty, and sincerity. Apa itu sincerity? Compassion itu Coba siapa yang tahu? Yuk. Kalau kepada sesama manusia itu compassion artinya kasih sayang. Terus silakan terjemahkan. Tadi compassion yang kedua fairness. Apa itu fairness? Keadilan. Honesty. Apa itu honesty? Jujur. And sincerity. Apa itu? Example of disgraceful moral. Nah, ini contoh kepada moral. Contoh moral yang tidak baik kepada Allah. Syirik. Coba syirik itu apa? Syirik nikah What is the definition? Duakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kufur. Apa itu kufur? Kufur nikah para dajjal.
ada syirik, ada kufur, dan juga ada arogan dan juga sombong. Maka kalau syirik, kufur dan juga arogan itu merupakan akhlak yang tercela. Yang kedua, to value humans lies, betrayal, envy, and revenge. Apa itu artinya? Kalau akhlak yang tercela kepada sesama manusia yaitu berbohong. Betrayal. Apa itu betrayal? Berbohong. Betrayal. Betrayal. Lies itu kan bohong. Kalau selain bohong apa itu selanjutnya? Betrayal. Betrayal. Khianat. Tidak dapat dipercaya. Ya. Envy. Apa itu envy? Iri Iri hati. dan juga yang selanjutnya apa di situ? Revenge. Ya, itu ya. Maka itu juga termasuk kepada akhlak-akhlak yang tercela. Selanjutnya silakan dibaca dulu yuk moral benefit. Yuk saya ingin dengar suaranya. Bukan. Itu di bawahnya moral benefit. Silakan dibaca Zian dulu, Zian. Habis Zian langsung pindah ke yang satunya itu yang di sana. Yang enggak tahu. Saya sudah, Pak. Ya, ayo Zian dibaca yang keras Zian. Moral benefit. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Moral benefit dibaca. Sekaligus artinya. Please read. Moral benefit. Good morals will bring happiness and blessing in this world and the hereafter. Bad morals will bring this foolishness and losses in this world and the hereafter. Tepat, Pak? Hereafter. Silakan terjemahkan apa itu maksudnya? Bahasa lain, kan boleh bahasa Inggris. Ayo. Moral yang baik itu akan membawa kepada kebahagiaan dan juga keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Coba siapa yang tahu bahasa Inggrisnya akhirat itu apa? Akhirat nikah. Hereafter. Hereafter. Akhirat. Kalau dunia bahasa Inggrisnya world. Ya. Jadi kalau kita itu mengedepankan yang namanya moral, there are many benefit that we have if we do good moral or praiseworthy moral. Ada berbagai macam manfaat yang kita akan dapatkan kalau misalkan kita mengedepankan moral yang baik ketika hidup di dunia. Apa itu? Yaitu get happiness and blessing in this world and hereafter. Bahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Selanjutnya apa? The importance of cultivating commendable morals. Coba diterjemahkan. Pentingnya menumbuhkan akhlak yang terpuji. Commendable moral must be cultivated from an early age through education, role models, and reminders. Apa itu artinya? Akhlak terpuji harus ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan, teladan, penglihatan. Ya. Akhlak yang terpuji itu harus ditumbuhkan sejak di dalam apa? Masa-masa pendidikan dan juga apa itu? Role model apa? Teladan dan juga reminder, pengingat ya. Kayak gitu ya. Coba. The morals of Rasulullah SAW itu adalah baik, kita akan membahas tentang apa di situ akhlaknya Rasulullah SAW. Coba yang pertama apa di situ? The following are several important point about the morals of the Prophet Muhammad SAW. The first, honesty. Orangnya jujur. Dalam bahasa Arabnya siddiq. Jadi siddiq itu artinya apa? Coba Roh, siddiq itu jujur. Ya, pengarah aku tanya kan Roy badhe ngakabur. Jadi kan kita kira di kabar coba tanya siddiq jujur. Jadi as-siddiq itu merupakan jujur. Honesty, jujur. Terus akhlaknya Rasulullah yang kedua, justice. Apa itu? Keadilan. Di Rasulullah SAW itu bersifat adil. Adil dalam berbagai aspek.
Terus sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang ketiga apa? Kasih sayang. Bahasa Inggrisnya compassion. Compassion. Kasih Kasih sayang. sayang. Bahasa Arabnya Ar-Rahman. rahmah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was known as a figure who has merciful and care for others, especially for orphans, widows and the weak. Rasulullah itu dikenal sebagai sosok teladan yang apa itu merciful apa? Penyayang. Dan care for others dan peduli terhadap orang lain. Terutama terhadap orphans. Apa itu orphans? Anak yatim. Widows, Janda. and the weak. Dan orang-orang lemah. Orang-orang yang lemah. Jadi Rasulullah itu kena sangat penyayang, terutama especially orphans, widows, and the weak. Yaitu kepada anak yatim, janda, dan juga orang-orang yang lemah. Akhlaknya Rasulullah yang terpuji yang keempat apa? Toleransi. Coba. Terus yang selanjutnya apa di situ akhlaknya? Passion. Kesabaran. Rasulullah SAW faced various trials and challenges with the passion and calm attitude, never complaining or give up. Rasulullah itu kena menghadapi berbagai macam ujian dan juga challenge. Apa itu challenge? Tantangan. Kalau misalkan kita belajar tentang sejarahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu selalu menghadapi dengan yang namanya sabar. Trials and challenge, menghadapi yang namanya ujian dan juga cobaan. Ya. Itu ya. With the passion and calm attitude. Apa itu artinya? Rendah hati. Calm attitude. Rendah. Passion and calm attitude. Never complaining or give up. Apa itu artinya? Tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Jadi bukti dari kita sabar itu kita tidak pernah menyerah dan kita tidak pernah putus asa. Kalau misalkan ada seseorang yang berdakwah, ya, menyampaikan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, baru orang-orang yang mencemooh, baru orang-orang yang mengolok, ya. Maka meskipun seperti itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengeluh, terus lanjut. Ya. Lanjut untuk berdakwah, menyampaikan ayat Allah sareng sabdanya Rasulullah walaupun satu ayat. Jadi karena yang dimaksud dengan sabar itu kita dalam menghadapi ujian, trials and challenge itu never give up and complaining. Jangan pernah menyerah dan juga mengeluh. Siapa di sini yang mengeluh? Siapa di sini yang mau mengeluh karena masuk sekolah? Nah, karena mencari ilmu termasuk ibadah dan juga perintah dari Allah, sareng anjuran, sareng perintah dari Rasulullah. Makanya kalau misalkan pas ke majelisnya ilmu, pas mengeluh seperti itu artinya orangnya belum sabar. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Jadi paham yang dimaksud dengan sabar? Sifat akhlaknya Rasulullah yang selanjutnya selain sabar apa? Rendah hati. Even though he was a prophet and leader, Rasulullah SAW remained humble and did not boast. Apa itu artinya? Boast. Meskipun beliau itu utusan Allah, seorang nabi dan pemimpin, tapi rendah hati. Buktinya apa? Rasulullah sering membantu orang lain. Rasulullah sering membantu orang lain dan juga penuh kasih sayang, kepedulian terhadap orang lain. Karena contoh seperti itu apa di situ merupakan akhlak yang include a good moral, best moral. Kalau Rasulullah itu best moral, akhlak yang paling mulia. Ya. Terus selanjutnya gracious. Apa itu gracious? Pemaaf. He was famous for his generous nature, always providing assistance to people in need. Apa artinya? Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan musuh-musuhnya. Ya.
beliau itu selalu memaafkan kesalahan orang lain walaupun bahkan itu karena rasa pemaafnya yang terlalu tinggi, terlalu besar, pah dipuji sareng Allah. Rasulullah dipuji. Ya, Rasulullah dipuji. Rasulullah itu dipuji sareng Allah karena pemaaf. Meskipun kepada musuh-musuh yang memusuhi Rasulullah juga dimaafkan oleh Rasulullah. Terus yang selanjutnya Murah. mana yang pemurah? Trust. Apa itu trust? Amanah. Apa itu amanah? Rasulullah SAW is known as a trustworthy and trustworthy figure. Apa itu namanya? Rasulullah itu dikenal sebagai orang figur, sebagai teladan yang dapat dipercaya. Terus selanjutnya make. Apa itu make? He was gentle and never harsh in speak or in action. Apa itu? Lembut. Rasulullah itu karena sifatnya itu lembut. Ya. Coba Rosi dibaca hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dengan akhlaknya Rasulullah. Yuk. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jangan dinroy bahasa aktif internet ya Pak. Oh diin Pak. Innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak. ya. Jadi itu merupakan sabdanya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhlak. Dan juga Rasulullah itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang sangat baik. Ya, karena akhlaknya yang sangat baik, maka Allah itu memuji Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Terus hadis yang selanjutnya silakan dibaca dulu. Saya pengen dengar. Ya udah, please use English language ya. Setelah membaca hadisnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba baca hadis yang berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah, yang berkaitan dengan akhlak. Ulang. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku Rasulullah, maksudnya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. The someone who will sit close to me Rasulullah on the day of judgment will have the best moral. Jadi karena orang riya, orang itu yang paling dekat nanti dengan Rasulullah itu ialah yang paling baik akhlak. Hadis riwayat siapa di sini? Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi kita belajar tentang yang namanya keutamaan akhlak. Kita belajar tentang manfaat dari kita mengamalkan yang namanya akhlak. Jadi intinya karena kalau misalkan kita mempunyai akhlak yang baik pasti beruntung. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Ya karena memang itu sudah perintah dari Allah. Ini kan? Itu ya. Coba sekarang tanya jawab ya. Sekarang tanya jawab sama saya. Ini adalah interaksi antara seorang guru dengan para siswa-siswi. Jadi tanya jawab itu sangat penting untuk mereview apa yang sudah dipelajari. Coba pertanyaan yang pertama sekarang yuk. Ya, saya tunjuk saja ya. Ya saya tunjuk saja ya. Ada, enten.
Coba soal yang pertama. Tidak di saat. Pak, ada tadi Yudi. Boleh. Ayo soal yang pertama silakan yang bisa jawab. What is the moral? Please use English language and translate to Indonesian. Morals are values embedded in a person's soul and produce behavior easily without the need to think about it. Diterjemahkan apa sih yang dimaksud dengan moral? Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menghasilkan perilaku dengan mudah tanpa perlu dipikirkan. Ya, coba gitu. Coba please mention types of moral. Sebutkan macam-macam moral. Please use English language and translate to Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris kemudian translate ke bahasa Indonesia. Yuk, sebutkan macam-macam moral. Sebutkan macam-macam akhlak. Satu. Putri mau jawab. Satu, Vina, ayo Vina. Please mention about the types of moral. The first, praiseworthy moral. The second, disgrace. Coba yang dimaksud dengan praiseworthy moral apa? Akhlak terpuji. Yang dimaksud dengan disgraceful moral apa? Ya. Coba bagian di sana, yuk. Bagian di sana coba. Please mention about the four. Please give me for example praiseworthy moral. Silakan berikan contoh tentang moral yang baik itu seperti apa. Yuk. Coba berikan contoh moral yang baik kayak apa. Nanti lihat videonya ya. Ya. Kenapa nggak pede? Karena ditonton oleh 6.000 orang lebih. Waduh, tepuk tangan. Yang menonton YouTube saya sudah 6.000 orang. Ya. Ayo. Sebutkan contoh yang berkaitan dengan moral yang baik. Satu, please use English language and translate to Indonesia. Gunakan bahasa Inggris dan kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hah? Arya gerena saya tanya. Ayo, yang keras suaranya apa? Hanes. Terjemahkan apa itu Hanes? Jujur. Yang kedua. The second. Yang kedua. Passion. Yang apa itu? Sabar. Yang ketiga. Sincere. Apa itu sincere? Jelas. Yang keempat. Apa itu generous? Dermawan. Coba aku tanya si paling ujung. Yang ketiga, yuk sebutkan. Please mention. Please give me about for example disgraceful moral. Berikan contoh tentang moral yang buruk kayak apa. Satu, first. Berikan contoh akhlak yang buruk seperti apa. Berikan contoh akhlak yang buruk kayak apa. Please use English language and translate Indonesia. Bahasa Inggrisnya dulu. Ayo. Udah lain enggak di sana? Ya, lain terus apa lagi akhlak yang buruk selain bohong? Ivy Aiding gua apa? Hah? Arogan itu apa? Sombong. Ya apa lagi? Hah? Iri hati. Apa bahasa Inggrisnya iri hati? Jealousy. Itu ya. Coba lagi pertanyaan yang selanjutnya dah. Coba siapa yang tahu dah?
Apa yang tahu pertanyaan yang selanjutnya? Dit. Tadi dulu ya. Tadi dulu saya akan carikan. Please give me about the for example. For example, good moral to Allah Subhanahu wa taala. Berikan saya contoh yang berhubungan dengan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Contohnya kayak apa? Berikan contoh akhlak yang baik yang berhubungan dengan Allah. Satu, Ibadah. worship. Worship. The second, Takwa. bahasa Inggrisnya Worship. pity. Pretty. The next, terus selanjutnya Sabar. please gratitude and passion. Itu ya. Coba lagi pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan, please mention about the benefit of apa namanya? Benefit of moral. Coba apa keuntungan kita kalau kita punya akhlak yang baik? Satu, please mention the benefit of good moral. Sebutkan manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan kita itu mempunyai akhlak yang baik. Satu, apa itu tadi? Mendorong seseorang. Apa manfaatnya? Please use English language and translate to Indonesia. Gunakan bahasa Inggris kemudian terjemahkan ke Embracing what good. apa jadi maksudnya? Ya. The person get happiness and blessing in this world and hereafter. Jadi orang itu yang mempunyai moral yang baik akan mendapatkan kebahagiaan dan juga keberkahan di dunia wal akhirat. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang akhlakul karimah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita dipertemukan kembali besok ya. Kembali besok. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita dan kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa supaya mendapatkan ketenangan ketika kita menjalani kehidupan ini, dan kita mendoakan guru-guru kita, kedua orang tua kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.